dilindungi dari peretas. Demi keamanan, Apple menghimbau masyarakat untuk mengganti kata sandi secara berkala. Apple mengatakan Tokopedia masih melakukan investigasi terkait kebocoran data penggunanya. Kami pastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO, di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku telah menerima laporan upaya pencurian data tersebut. Johnny menyampaikan pemerintah bersama Tokopedia sedang mengevaluasi secara menyeluruh seberapa besar kebocoran yang terjadi. Sebagai upaya pencegahan, Johnny menambahkan pemerintah akan mempercepat proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR. Yang pertama pasti PSE tersebut harus melihat ya sejauh mana dan seberapa besar ya kebocoran informasinya. Yang kedua harus melakukan komunikasi ya kepada setiap pemilik data yang bersangkutan itu untuk menyampaikan agar berjaga-jaga seminimal ya untuk merubah passwordnya ya, dan yang ketiga untuk mengevaluasi seluruh sistemnya. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah membenarkan data yang tersebar merupakan database pengguna Tokopedia. Namun ia menjelaskan hanya username saja yang terpapar, sementara passwordnya di-hash atau diacak. Secara teknis, hash sulit untuk dipecahkan. Itu data password yang bocor, walaupun bocor, tetap teracak datanya. Misalnya nih, saya pengguna Tokopedia, password saya adalah selamat pagi misalnya. Tapi kalau yang bocor itu tulisannya ngacak, di hashing namanya, istilah teknisnya di hashing. Ada algoritma hashing tertentu sehingga kalau data itu bocor, orang juga nggak bisa tahu secara pasti passwordnya itu apa sebenarnya. Ada 3 situs yang bisa menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui apakah akun dan password pernah diretas dan terjadi kebocoran. Ketiga situs tersebut yakni monitor.firefox.com, www.avast.com/hackcheck, dan haveibeenpwned.com. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Selamat pagi, Pak Poni. Ya, selamat pagi. Iya. Sudah ready presentasinya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik, ya terima kasih kepada seluruh hadirin, ya seluruh peserta webinar hari ini yang sudah bersedia hadir ya, meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, sambil PowerPoint slide-nya loading. Baik. Nah, jadi topik kita pagi ini adalah seputar security. Ya, kita bisa lihat memang berita-berita seperti yang kita lihat ya di awal itu bukanlah sesuatu yang unik lagi ya. Ya sekarang Tokopedia, sebelumnya ada ya Bukalapak, dan beberapa waktu lalu juga sebenarnya dari dunia korporasi ya yang nama-nama besar seperti Acer dan sebagainya semua selalu berurusan dengan ini. Ya ini memang sesuatu hal yang kita nggak bisa hindari karena di satu sisi, pandemi ini mendorong pemakaian teknologi dengan luar biasa, akselerasi percepatan yang sangat kita bilang luar biasa ya. Belum pernah kita lihat percepatan secepat ini di masa ini. Tapi di sisi lain juga otomatis menyebabkan banyak sekali institusi korporasi yang pada dasarnya ya jadi kurang siap ya sebenarnya dan menghadapi ancaman cybercrime. Dan di sisi lain, cybercrime sendiri melihat para pelaku cyberkriminal sendiri melihat kondisi ini ya sebagai kesempatan emas, di mana banyak perusahaan yang semua terpaksa harus go online, banyak yang harus bekerja, ya, tetapi secara work from home, tetapi di sisi lain banyak yang nggak siap. Jadi berbondong-bondong aktivitas cybercrime ini menjadi juga sangat tinggi ya di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan yang paling dikhawatirkan sebenarnya adalah bukan berita-berita besar ini. Yang paling dikhawatirkan adalah banyak sekali korporasi yang sebenarnya sudah terkompromis, ya, tapi tidak tahu. Nah, ini yang paling masalah sebenarnya, ya, karena tidak ada di berita, tidak tahu juga seberapa besar data sudah sebenarnya terkompromis. Karena itu kita dari Visimen sendiri ya banyak membantu klien-klien baik kecil, menengah maupun besar
untuk meningkatkan security platform mereka ya. Nah, di sini kita share kembali solusi dari Microsoft yang memang ditujukan untuk medium sampai ke large business ya, small to medium sampai ke large business. Nah, kalau bagi rekan-rekan peserta yang sudah familiar mungkin ya, kalau kita bilang solusi dari Microsoft ini ya adalah Microsoft 365 Business untuk solusi small to medium business, sedangkan untuk large-nya adalah menggunakan Microsoft 365 Enterprise. Baik, karena waktunya juga cukup terbatas, kita share ya beberapa poin kembali ya, summarize dan juga beberapa what and why and when kita perlu atau bisa ya menerapkan solusi seperti ini. Ya. Ya, perkenalkan kembali bagi yang belum kenal, saya Poni Halim dari PCman ya. Dan PCman sendiri sudah berdiri sejak tahun 2000 dan kami adalah Microsoft Partner dan juga Moodle Learning Partner. Kami sebagai penerima Microsoft Partner of the Year, yang mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari seluruh pelanggan selama ini yang sudah mempercayakan jasa pengerjaan seluruh teknologinya kepada PCman. Ya. Dan juga bagi yang belum mengenal, ya salam kenal. Terima kasih. Baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jadi semua urusan security itu selalu bermula dari identity. Jadi dalam topik singkat hari ini, PCman ingin men-share ya bagaimana modern identity management itu berada dan bagaimana solusinya dari Microsoft. Ya. Jadi seluruh kita bilang inisiatif security kita itu selalu bermula dari identity. Ya. Nah, identity ini kalau secara tradisional kita mengenalnya sebagai istilahnya username and password, gitu ya. Nah, tetapi di dalam kerangka dunia modern sebenarnya identity ini jauh lebih dalam dan kompleks dari sekedar username and password. Ya. Identity boleh dibilang adalah pusat seluruh credential ya, baik itu username, password, kemudian mungkin atribut lain ya seperti role-nya, jabatan, hak-haknya, permission, semua ada dan diatur oleh si identity management ini. Dengan kompleksitas kondisi kita sekarang, begitu banyak aplikasi yang perlu dipakai. Nah, kalau identity ini masing-masing punya manajemennya sendiri, itu akan sangat menyulitkan user untuk mengamankannya. Nah, jadi konsep dari yang kita sebut dengan modern identity ini adalah bagaimana satu perusahaan bisa menggunakan satu integrated identity saja, tetapi pengamanannya ditingkatkan setinggi mungkin ya, dan user sendiri tidak sampai harus memaintain banyak identity. Ya. Kita kan lihat bahwa identity management ini bukan lebih dari sekedar single sign-on. Ya. Single sign-on kita tahu udah lama ya, tapi kita akan lihat perkembangan sekarang. Berdasarkan survei ya dari ataupun bilang konsultan security dunia sepakat bahwa padanya umumnya beberapa inisiatif yang perlu diambil oleh korporasi itu ya di tahun 2021 ini adalah ya ini beberapa poin ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dijawab. Tapi beberapanya adalah trust in zero trust. Artinya percayalah kepada, jangan percaya sama sekali. Jangan percaya kepada sistem modul apapun. Setiap modul harus ada pengamanannya sendiri ya, secara bertahap. Ya. Kemudian memberikan secure access ke semua aplikasi. Jangan pernah menganggap satu aplikasi kita karena dijalankan di dalam perusahaan, oh ini aman, ini nggak usah diamankan. Pada dasarnya setiap aplikasi itu adalah lubang keamanan, jadi perlu diamankan. Dan yang ketiga, ini tren yang sedang akan kita lihat ke depan akan makin diwujudkan secara nyata, yaitu go passwordless ya. Karena sebenarnya kita perlu mengingat atau menyadari password ini justru adalah bentuk kita bilang komponen security yang paling lemah sebenarnya password ya. Kenapa? Karena password ini sifatnya kalau sudah diketahui seseorang ya sudah, dia akan bisa menjadi orang tersebut. Maksud saya, misalnya saya punya password. Maksud saya adalah rahasia nih, gitu ya. Lalu saya satu dan lain hal hari ini diketahui oleh rekan saya, misalnya di sini Denny, gitu ya. Ya sudah, kan saya tidak mungkin kemudian meminta sama Denny,
hari ini kamu udah tahu password saya, sekarang lupa ya, dalam 1, 2, 3 kamu lupa password saya, nggak mungkin. Ya, mau bagaimana lagi, itu sudah dia ingat gitu ya, sengaja nggak sengaja dia bisa saja memberitahukannya kepada orang lain lagi, dan tidak ada kontrol. Saya juga tidak pernah akan tahu password saya sudah diketahui oleh siapa aja, ya. Jadi itu hal yang sebenarnya mendasari banyak sekali hal yang kebocoran yang terjadi, ya. Kalau kita orang IT mungkin paham akan pentingnya menjaga password. Tapi bagaimana dengan user kita? Bagaimana dengan company yang punya 100 karyawan, 200, apalagi 1000 atau 2000, ya. Selama masih menggunakan password, itu celah keamanan selalu tinggi sekali. Kita boleh mengamankan seluruh sistem kita dengan segala macam firewall, dengan segala macam autentikasi. Tapi kalau sistem aplikasi kita pengamanannya masih sekedar password, ya, makin besar jumlah karyawan yang ada, sebenarnya tingkat kebocoran itu ya rentan sekali ya. Kemungkinan kebocoran data itu rentan dan tinggi sekali. Ya. Jadi sistem yang baru itu adalah menggunakan sistem tanpa password, menggunakan autentikasi yang ada di dalam diri orang itu sendiri, entah itu sidik jari, ya pengenalan wajah, ya. Kalau di film-film yang terkenal pengenalan iris ya di dalam mata kita. Ya. Tapi pada dasarnya menuju ke sistem biometrik. Ya, tapi bagaimana kemudian aplikasi kita yang sudah begitu banyak di dalam perusahaan ini bisa memanfaatkan hal itu? Nah, itulah yang sebenarnya dijawab oleh solusi-solusi modern identity management seperti ini. Ya, jadi pada dasarnya modern identity management itu ingin menuju ke satu kita bilang bisa disimpulkan menjadi 4 hal sederhana. Mensimplify proses sign in, tapi tanpa password, atau maksudnya bisa nambah selain password, ya. Kemudian men-streamline identity life cycle, maksudnya ini adalah mulai dari seorang karyawan masuk ke perusahaan, dia diberikan identity, kemudian dia mendapat biometriknya tersimpan, mulai dipakai untuk mengautentikasi semua aplikasi di dalam perusahaan, sampai kemudian dia resign, itu semuanya dicabut. Nah, bagaimana life cycle-nya ini, ya, supaya jangan sampai nanti ada misalnya gitu ya, ada orang lain yang bisa memanfaatkan kredensial dari ex karyawan, ya bocor juga. Jadi identity itu selain pengamanan juga perlu memperhatikan life cycle-nya, ya, dan kemudian ya bagaimana semua ini bisa menjadi seamless, bagaimana bagi user ini tidak menjadi kendala. Perlu ada satu experience ya yang istilahnya seamless ya, mulai dari mereka memakai aplikasi secara umum sampai kemudian memakai seluruh aplikasi yang ada di dalam perusahaan ya, baik yang khusus sekalipun, itu bagaimana prosesnya bisa seamless. Bagaimana kalau mereka diingatkan untuk mengganti password, ya udah 1 kali aja, itu berlaku untuk satu company. Ya, bayangkan kalau user diminta untuk mengganti password 3 bulan sekali atau sebulan sekali dan aplikasinya ada 10. Yang terjadi adalah seluruh layar monitornya penuh dengan tulisan password dia. Percuma juga kan akhirnya. Balik lagi ke password. Ya. Baik. Kita akan melihat bagaimana Microsoft 365 yang menggunakan Azure AD ini. Kita mulai dengan why-nya dulu. Kenapa ini menjadi populer dan menjadi bisa dipakai? Maksudnya sangat dipercaya oleh kita bilang ya jutaan bisnis di seluruh dunia, mulai dari kecil sampai dari small sampai enterprise. Ya, jadi Azure AD adalah evolusi ya dari Windows Active Directory. Tapi Azure AD bukanlah Windows Active Directory. Karena Windows Active Directory itu didesain untuk legacy, kemudian Azure Active Directory didesain untuk modern authentication yang bisa beroperasi sepenuhnya melalui internet. Ya. Jadi artinya di dalam modern world, ya, kita sebenarnya tidak perlu lagi punya bahasanya, tidak perlu punya intranet, gitu ya, sebenarnya. Gitu ya. Karena seluruh koneksi bisa menggunakan internet saja. Tidak masalah suatu device terkoneksi atau seorang user terkoneksi ke aplikasi kita itu melalui internet, melalui jaringan di dalam kantor, melalui hotspot handphone dia, nggak ada masalah. Bagi security itu sama aja. Seseorang mengakses aplikasi dari dalam kantor, itu tidak akan dianggap lebih aman daripada seseorang menganggap mengkoneksi aplikasi kita dari luar internet sekalipun, tanpa VPN sekalipun. Itu semua dianggap tidak aman. Itu prinsip zero trust ya, dianggap tidak aman. Jadi Active Directory, Azure AD ini didesain untuk memenuhi ya kriteria dari modern identity ini. Ya, kemudian didukung tentunya
dengan uptime yang sangat tinggi, ya, dioperasikan lebih dari 100 data center di seluruh dunia, dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi sudah menerapkan Zero Trust, ya. Artinya setiap aplikasi, setiap user, ya, itu ada pengamanannya sebelum dia bisa memakai satu device. Dan kemudian pada saat suatu aplikasi yang berjalan di atas suatu device dioperasikan oleh seorang user, dikoneksi lewat jaringan apapun, itu akan ada autentikasinya sendiri. Tapi semua terjadi di background, ya. Jadi bagi user yang penting dia tahu, oke, kalau memang masih pakai password, saya pakai password, tapi kemudian ada pengamanan tambahan. Mungkin itu berupa token, ya, aplikasi yang harus dia jalankan dulu di handphone dia misalnya, ya. Kalau di dunia e-commerce kita mengenal dengan istilah OTP, ya. Tapi kalau di modern authentication nggak harus cuma OTP pakai SMS. Nah, repot juga kadang-kadang dia bisa nggak ada sinyal kadang-kadang belum tentu dia punya koneksi ya terhadap jaringan SMS. Tapi dengan aplikasi seperti Microsoft Authenticator yang ada di handphone, semua ini bisa di-handle. Kita bisa menggantikan token tersebut. Azure AD juga bersifat open, bisa diakses, sudah kompatibel ya dengan boleh dibilang ya hampir seluruh aplikasi cloud modern yang ada. Ya, sekarang sudah tercatat lebih dari 2.000 aplikasi. Jadi aplikasi apapun yang ada, pada dasarnya kita bisa integrasikan dengan Azure AD. Ya. Dan success story-nya juga udah banyak sekali. Jika ada yang membutuhkan referensi-referensi ini untuk pitching istilahnya di internal, ya, bagi rekan-rekan IT yang mungkin hadir, ingin melakukan pitching ya kepada istilahnya kepada company, butuh resources, ya kami semua siap membantu ya, bisa menghubungi dari seluruh account manager kami. Kita akan membantu dengan berbagai template, laporan, referensi, dan perbandingan, bahkan kita bilang return to investment scenario juga semuanya ada. Yang tentunya saya tidak akan berikan di dalam presentasi singkat hari ini ya, tapi semuanya available, bisa di-request ke kita. Nah, dengan waktu singkat ini saya juga ingin mengenalkan sedikit saja 4 fitur utama yang dari Azure AD ya, yaitu kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah Secure Adaptive Access ya. Kita go through dengan cepat saja. Nah, poinnya adalah bahwa dengan Secure Adaptive Access ini seperti saya sampaikan tadi adalah bagaimana user bila diminta mengingat password saja sudah bermasalah gitu ya, sering bermasalah, mesti ganti-ganti password. Bagaimana kita perlu mengamankannya, menambahkan extra features-nya. Nah, mudah saja dengan AD ini, setelah seluruh aplikasi itu sudah terintegrasi dengan Azure AD, dengan kita mengenable multi-factor authentication di Azure AD, maka bisa diatur ya, kapan user itu kalau masuk ke suatu tempat hanya perlu password, kapan dia masuk ke satu aplikasi atau lebih dalam, dia perlu diautentikasi tambahan menggunakan Microsoft Authenticator. Ya. Microsoft Authenticator ini bisa diinstal di handphone mereka sendiri, dan artinya jadi ada 2 faktor ya, selain dia harus tahu password, maka handphonenya sendiri harus dia juga bisa masuk dan mengenable-nya. Nah ini semua kemudian juga di-manage secara centralized ya, dari proses administrasinya, sehingga tidak harus IT memprovision satu persatu aplikasi handphone mereka itu, supaya tujuannya itu kalau ada ya karyawan yang datang mulai bekerja sampai dia kemudian misalnya resign, nggak perlu ketemu IT nggak apa-apa, tapi sudah sudah di-manage oleh IT dengan baik. Nah, kita juga bisa menambahkan conditional access tadi. Ya, apa yang terjadi kalau si user ini akses lewat jaringan di dalam perusahaan? Kalau dia aksesnya lewat internet, kalau dia aksesnya lewat VPN, atau bahkan dia akses dari negara lain, dia bisa cek juga geografisnya ya. Itu semua bisa dikontrol. Ya. Boleh apa enggak melakukan hal ini kalau dia sedang ada di luar negeri misalnya, gitu ya, terlepas dari device apapun yang dia pakai. Jadi konsepnya tidak lagi sekedar mencari satu device. Ya, kalau tradisional kan, oke, ini laptop sudah di-set oleh IT. Ya. Sekali sudah di-approve, udah kalau laptop ini akses ke aplikasi semuanya tembus. Ya. Nah, masalahnya sekarang laptopnya bisa dipakai di luar kantor, mungkin sedang dipakai oleh orang lain, ya, atau sedang dipakai di kondisi-kondisi yang sebenarnya dia sedang nggak boleh pakai. Nah, itu nggak akan bisa ya tanpa menggunakan conditional access. Conditional access dengan mudah bisa men-set, oke, kalau kamu sedang connect melalui WiFi di jaringan kantor, maka seperti ini, kamu bisa masuk ke aplikasi yang mana, bisa aplikasi yang mana. Tapi kalau kamu sedang connect dari
luar internet, maka harus seperti ini ya, nggak bisa masuk ke aplikasi yang satu ini, tapi hanya bisa sampai ke sini. Atau misalnya kalau sedang akses dari luar internet, maka perlu pengamanan tambahan ya, selain password ya, maka perlu ada autentikasi tambahan, misalnya OTP, atau bahkan yang lebih ekstrim, perlu ada call ke handphone mereka. Baik. Identity protection ini akan bisa melindungi, ya, boleh dibilang sebagai inisiatif awal dan yang paling penting sebenarnya dari seluruh kerangka keamanan kita, ya, karena kebocoran ataupun breaching ya yang terjadi menggunakan identity itu terjadi, boleh dibilang sudah meningkat 300% di bulan-bulan belakangan ini. Yang kedua adalah bagaimana dia memprovide seamless user experience kepada user. Seperti yang kita bilang tadi, single sign-on. Jadi seluruh aplikasi dalam kantor kita kalau sudah integrate dengan Azure AD, kita hanya butuh menggunakan single password, single identity saja, single username, yaitu alamat email mereka sendiri. Ya. Dan keseluruhannya ini juga kita bisa integrate dengan seluruh aplikasi yang sudah available, baik dari Microsoft, di dalam ekosistem Microsoft maupun di luar ekosistem Microsoft. Boleh dibilang seluruh aplikasi cloud sekarang sudah available ya, dengan prinsip SSO ini. Dan seluruh aplikasi ini juga bisa didesain menjadi web-based. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang komputasi sekarang, ya terlepas dari operating system yang dipakai oleh user, mau pakai Windows, mau pakai Mac, bahkan handphone sekalipun, pakai web browser sekalipun, kita bisa memberikan suatu experience yang sama. Ya. Cara autentikasinya, kalau saya dari aplikasi Windows laptop, cara autentikasinya begini. Kalau saya dari handphone, sama juga. Saya dari web, akses, sama juga. Ya. Jadi bagi IT hanya memanage satu jenis identity saja. Dan kemudian bagi IT admin sendiri, seluruh kejadian, seluruh dashboard ya mengenai security event itu bisa dilihat dari satu portal saja, terlepas dari aplikasi device apapun yang mereka pakai. Nah, seamless user experience ini juga memberikan kita istilahnya insights ya. Jadi dia bisa otomatis mendeteksi jika ada risky behavior ya. Contohnya ini kok ada user yang salah passwordnya sudah beberapa kali, gitu. Ya, bahkan itu bisa dibedakan jamnya. Gitu. Ini jam kerja, salah password bolehlah, ya 3 kali. Gitu. Tapi kalau tengah malam, gitu ya, ini harusnya orang udah tidur. Ini dan kemudian aksesnya bukan dari lokasi yang umum pula, ya itu langsung otomatis men-trigger alert, ya. Dan kalau sampai dia berhasil login pun setelah beberapa kali, itu dia akan dapat warning, ya. IT admin dapat warning dan bisa juga di-automate sampai user dapat warning untuk segera mengganti. Mungkin passwordnya udah ketahuan, misalnya gitu. Oke. Passwordless, ya ini adalah tren yang saya bilang sedang menuju ke sana, ya. Semua device, semua aplikasi, kalau kita menggunakan perangkat PC ataupun laptop yang sudah certified for business, ya. Itu akan sudah bisa menerapkan Go Passwordless ini. Ya, passwordless ini menggunakan multifactor biasanya, jadi bisa menggunakan misalnya fingerprint plus autentikator ya, ataupun bisa juga menggunakan face recognition ya. Ini sekarang sudah mulai tren dan ini akan terus ya menjadi kita bilang salah satu security inisiatif yang banyak didorong oleh berbagai vendor teknologi ya, bukan cuma Microsoft ya. Kalau kita sering browsing juga kita lihat Apple dengan iPhone-nya sebentar lagi juga akan menuju ke sana. Android juga sedang menyiapkannya dan Microsoft juga sebenarnya sudah siap ya dengan seluruh aplikasi dengan Azure AD-nya sendiri sudah siap untuk Go Passwordless ya. Tinggal menunggu kerjasama dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di pasaran saja. Rata-rata sih sekarang sudah support hal ini. Baik. Saya masih ada sedikit waktu ya. Ya, baik. Oke. Ya. Maaf, Ida, saya masih ada waktu berapa lama? Saya lost time tadi. Iya, Kak Koni, masih ada sekitar 5 menit lagi, boleh. Oke, baik. Iya. Saya coba selesaikan. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa dengan identity management ini kita bisa connect ke banyak aplikasi ya. Dan ini aplikasi bukan hanya cloud based ya. Dengan Azure AD ini kita bisa
bisa mengkoneksi ke aplikasi on-premise sekalipun, aplikasi-aplikasi custom yang kita buat in-house sekalipun, itu sekarang tidaklah sulit sebenarnya ya untuk dibuat koneksi ke Azure AD agar menggunakan identity di Azure AD. Ya, lebih kepada waktu dan resources yang dibutuhkan. Ya, kami siap juga memberikan services terkait hal ini ataupun konsultasi terkait hal ini kepada company yang membutuhkan. Nah, external identity. Jadi di sini juga bisa diatur polisinya ya. Jadi diatur polisinya bagaimana kita juga bisa mengatur kalau ada vendor, istilahnya vendor, artinya kan ya mungkin pihak luar yang berinteraksi dengan perusahaan kita, tapi kemudian mereka menggunakan identity yang berbeda. Ya, misalnya mereka menggunakan Google Authentication atau Facebook Authentication, kita bisa mengaturnya juga di dalam policy engine ini. Nah, ini juga yang paling penting. Jadi di dalam konsep security, ya, itu tidak selalu satu perusahaan itu bersifat kita bilang vertical chain of command lagi ya. Jadi artinya pihak ini super admin punya akses terhadap segala-galanya. Lalu kemudian layer-layer di bawahnya ya berarti di bawah sang super admin ya. Sekarang nggak lagi harus selalu seperti itu. Dengan RBAC ini kita bisa mengatur tanggung jawab security itu sesuai dengan role masing-masing. Ya, kita bisa membuat misalnya dalam satu perusahaan itu istilahnya mungkin ada multi perusahaan dengan kemudian tanggung jawab security yang berbeda-beda, itu semua bisa didefine sesuai kebutuhan menggunakan role based access control ini. Ya, jadi tidak lagi istilahnya satu orang ini super admin berarti dia ya pasti tahu segalanya, nggak selalu, bisa dibagi tanggung jawabnya. Ya, jadi misalnya seseorang sebagai yang kita bilang service principal, kemudian ini punya hak reset password nih, perlu diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi dia tidak punya hak untuk meng-create user. Misalnya seperti itu. Dia nggak punya hak untuk men-delete user, tapi dia boleh add user. Itu semua bisa diatur di RBAC. Ya, terakhir adalah simplified access governance, di mana semua ini juga kan akhirnya harus bertanggung jawab, bisa membantu kita lah ya, membantu rekan-rekan IT untuk membuat laporan pertanggungjawaban security, terutama berurusan dengan audit ya. Jadi bagi perusahaan yang terus harus menghadapi audit ya, audit security, entah itu urusan ISO, entah itu urusan berbagai compliance lain. Nah, dengan penerapan Azure AD ini akan sangat dimudahkan ya, karena laporan-laporannya sudah lengkap ya, termasuk laporan-laporan analisa resiko, ya, kemudian lifetime management-nya, lifetime management cycle-nya, ya, itu semuanya udah ada. Jadi dengan kita mengubah, ya, kita bilang mengubah sistem aplikasi kita supaya bisa berautentikasi dengan Azure AD, otomatis semuanya akan take benefit dari compliance ini. Ya, memudahkan sekali di dalam untuk mencapai poin-poin audit yang dibutuhkan di dalam berbagai macam security IT compliance yang ada sekarang. Ya, ini saya sudah sebutkan tadi ya, di Identity Life Cycle, di mana dari pihak bisa bekerja sama dengan pihak HR, jadi pihak HR hanya memprovision seorang karyawan masuk, kemudian ini bisa di-automate sebenarnya, menggunakan Power Automate di Microsoft 365, sehingga otomatis usernya terbuat, dan kemudian kalau nanti sampai misalnya usernya sudah resign pun, ini otomatis maka atau kontraknya sudah selesai misalnya gitu, maka identity-nya juga otomatis akan terarchive ya. Dan ini semua bisa seamless dan laporannya sendiri ya bisa dibuat menuju ke sana sehingga sekali lagi bisa digunakan untuk pertanggungjawaban kepada audit ya maupun tentunya untuk save in mind ya daripada kita internal sendiri. Ya. Baik, dengan privilege identity management ini adalah poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Kita bisa mengenforce on demand just in time administrative access. Ini yang sekarang juga menjadi tren ya, dan ini penting sekali. Jadi artinya dengan menerapkan ini, misalnya ini seorang user, kita bilang, saya ambil contoh sederhana saja, di mana ada satu, kita bilang ya IT di cabang. Normalnya dia tidak boleh reset password.
Ya, kemudian hanya untuk keadaan tertentu sekarang dia diberikan hak untuk mereset password. Tapi setelah itu dicabut lagi haknya. Nah, kalau tanpa adanya privilege identity management ini memang sulit ya. Berarti sang admin di atasnya harus sementara temporary mengenable dia supaya bisa reset password. Kemudian setelah dia udah reset password, sudah ya, oke, saya cabut ya haknya sekarang ya, gitu ya. Itu kan rentan sekali untuk lupa ya, dan kemudian repot juga membuat laporan pertanggungjawabannya. Nah, kalau dengan privilege identity management bisa diatur sedemikian rupa sehingga pada saat dia sedang butuh hak untuk mereset password karena dia adalah IT di cabang, maka dia baru request, minta approval. Setelah di approval oleh security admin di atasnya, dia akan bisa reset password tersebut. Setelah dia udah reset password tersebut, maka otomatis haknya dicabut lagi. Dan indahnya semua ini ada di dalam laporan. Di dalam laporan privilege identity management. Jadi sekali lagi, urusan pertanggungjawaban ke audit beres juga. Ya, privilege identity management ini sekarang banyak sekali yang dicari ya oleh korporasi ya yang ingin memenuhi IT security compliance. Karena ini salah satu yang paling sering menjadi kita bilang celah lah ya. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan users ya yang sifatnya kebutuhan security-nya itu ya on demand gitu ya. Kalau dalam kooperasi sehari-hari memang dia nggak boleh punya hak mereset password user sih. Tapi dalam keadaan tertentu perlu. Ini bagaimana jawabnya gitu ya. Nah, dan berbagai macam skenario seperti ini itu yang dijawab oleh privilege identity management. Ya, itu saja dari saya kesimpulannya untuk masuk Microsoft Azure AD ini. Oh iya, tambahan informasi jika ada yang belum tahu, Microsoft Identity Management ini bisa didapat dari produk level mana, yaitu sudah ada di Microsoft 365 ya, yang paling lengkap seluruh fiturnya ada di Business Premium, dan Microsoft 365 Enterprise E5 itu untuk enterprise. Kalau untuk small business yang usernya di bawah 300 user bisa menggunakan Microsoft 365 Business Premium. Tetapi Azure AD-nya sendiri, kalau sekedar untuk autentikasi, ya semua aplikasi saya mau autentikasi ke Azure AD, bisa nggak? Di Microsoft 365 Business Basic pun sudah diberikan ya untuk autentikasi. Ya. Dan jika ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi setiap account manager kami. Ya. Dari PCMan juga siap memberikan services yang bisa membantu rekan-rekan untuk mewujudkan identity management ini. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya, Ida. Oke, thank you Pak Poni. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nih untuk Pak Poni, ada 2 orang nih saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jika ada, bisa langsung raise hand ya Bapak Ibu. Saya tunggu nih, atau kalau misalnya, sebentar. Oke, belum ada pertanyaan nih kayaknya. Atau Pak Poni, biar kita lebih semangat nih, mungkin Pak Poni mau kasih 1 atau 2 pertanyaan, nanti jika ada yang bisa jawab, saya mau kasih voucher belanja nih Pak Poni. Pak Poni, kira-kira ada pertanyaan nggak nih yang bisa disampaikan? Baik, oke. Ya. Simak ya Bapak Ibu ya. Ya. Sebutkan satu aja lah ya, satu. Sebutkan satu ya benefit ataupun fitur yang ada yang bisa didapat dengan menerapkan Azure AD ya, Identity Management. Oke, cuman satu aja nih Bapak Ibu. Satu aja. Ya, benefit dari Azure AD Identity. Fitur kalau ada yang bisa jawab bisa langsung raise hand ya. Langsung raise hand. Oke, Bapak Harsyah Rahmat. Sebentar, saya bantu untuk enable mikrofonnya. Ya, Bapak Harsyah, bisa langsung di open mic ya. Halo, selamat pagi. Suara saya kedengaran? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ya, kedengaran Pak. Terima kasih Pak. Pagi semuanya. Pak, jawabannya mungkin passwordless ya Pak? Passwordless, ya. Baik, benar. Itu salah satu fiturnya yang bisa kita dapatkan. Iya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya kontak ya Pak untuk pengiriman hadiahnya. Baik Bu. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan yang kedua Pak Poni, biar nambah lagi nih.
hadiah. Pertanyaan yang kedua, ya, baik, ya. Di paket Microsoft 365 apa ya yang sudah mendapatkan fitur-fitur lengkap seperti yang saya presentasikan hari ini untuk Azure? Iya, Ada gampang banget. Gampang banget tuh tadi baru Pak Poni sampaikan. Ya, paket ini apa ya? paket sebentar saya cek dulu ada ya? Bapak Elvin Nur. Sebentar Pak saya bantu untuk enable mikrofonnya. Ya, Pak Elvin bisa langsung open mikrofon ya? Apa jawabannya Pak? Halo, Pak Elvin. Microsoft 365 Business Basic. Business Basic. Ya, kalau Business Basic mendapatkan yang identity. Kalau yang lengkap apa Pak? Yang lengkap Pak. Yang lengkap. Business Premium. Ya, benar sekali. Betul Bapak Elvin. Oke, nanti Bapak Elvin dan Bapak siapa tadi untuk Bapak Harsyah, nanti saya infokan lebih lanjut lagi untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Poni atas presentasinya. Terima kasih. Ya. Tapi bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung isi di kolom chat nanti karena kita di sesi akhir nanti akan ada sesi untuk Q&A ya Pak. Oke, untuk sesi selanjutnya akan ada sesi dari Ibu Rani dan juga Bapak Reynaldo dari Tekpak Indo Informatika. Untuk Ibu Rani dan Bapak Reynaldo, kami persilahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Musfida atas waktunya. Saya izin share screen ya. Boleh Ibu. Sudah muncul layar saya ya Bu, Pak? Sebentar, ini kayaknya masih screen-nya layarnya Pak Poni. Kalau di saya ya, bentar. Mungkin Pak Poni bisa stop presenting dulu kali ya? Oke. Ya, sudah muncul Ibu Rani. Oke, terima kasih Bu Musfida. Iya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rani dari PT Tekpak Indo Informatika. Dan kebetulan kami adalah eksklusif Adobe distributor, single distributor di Indonesia. Untuk hari ini saya akan menjelaskan cara kerja sederhana menggunakan Adobe Sign. Apa itu tanda tangan elektronik? Nah, tanda tangan elektronik adalah cara kerja yang sah untuk mendapatkan persetujuan atas dokumen atau formulir elektronik. Jadi, tanda tangan elektronik menggantikan cara lama untuk tanda tangan basah di semua prosesnya. Nah, dalam tanda tangan elektronik ini terdapat 3 unsur utama. Yang pertama ada identity, siapa orang yang menandatangan, yang kedua integrity, apakah dokumen itu dapat dirubah atau tidak, dan yang ketiga adalah intent, apakah pihak yang menandatangani dalam keadaan sadar. Nah, untuk identity sendiri, ini bisa terlihat untuk penggunaan dalam produk Adobe Sign itu siapa orang yang menandatangani, gitu. Seperti namanya, emailnya, IP address-nya, tanggalnya, jamnya untuk dokumen itu ditandatangani. Dan ini masuk ke dalam sebuah audit report. Yang kedua itu ada integrity gitu. Apakah dokumen itu dapat dirubah atau tidak di dalam Adobe Sign ini? Jika dokumen yang sudah ditandatangani itu maka langsung terenkripsi, jadi tidak akan dapat dirubah. Dan yang ketiga adalah intent, yaitu apakah pihak yang menandatangani dalam keadaan sadar. Nah, dalam Adobe Sign ini setelah penandatangan telah menandatangani dokumen tersebut gitu kan, maka akan ada sebuah tombol yang setelah diklik dianggap penandatangan itu telah secara sadar menandatanganinya. Jadi tidak akan dapat dirubah kembali Bapak dan Ibu.
Nah, dalam penggunaan tanda tangan elektronik, kita bisa mendapatkan tanda tangan dengan waktu yang lebih cepat dalam hitungan menit, tidak lagi dalam hitungan hari. Secara otomatis, proses bisnis akan jauh lebih cepat karena penandatangan dokumen yang secara singkat. Nah, sehingga dengan penggunaan tanda tangan elektronik, ROI yang kita dapatkan akan jauh lebih tinggi. Untuk proses penandatanganan ini berjalan secara end-to-end, di mana Adobe Sign bisa digunakan dengan device apa saja. Kita juga bisa men-scan dokumen dan mengupload Adobe Sign untuk tanda tangan. Terus dokumen yang sudah diupload bisa ditemukan backup-nya, terintegrasi juga oleh aplikasi Microsoft yang inovatif, serta mempunyai workflow yang sangat mudah dalam penggunaannya. Adobe Sign juga direkomendasikan oleh Microsoft, dan jika ingin diintegrasikan dengan aplikasi custom, bisa dilakukan dengan API. Berikut merupakan contoh-contoh integrasi Adobe Sign dengan aplikasi populer lainnya seperti Oracle, SAP, Salesforce, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini juga merupakan penelitian dari Forrester, di mana menghitung ROI dari konsumen yang telah menggunakan Adobe Sign. Nah, dalam aplikasi Adobe Sign ini terdapat 5 fungsi utama di dalamnya. Yang pertama itu adalah Sign. Ini tanda tangan dokumen untuk membantu customer atau bisnis dalam bertransaksi. Yang kedua itu ada Fill Form, yaitu untuk mengisi form secara elektronik, di mana kita dapat mengumpulkan informasi sehingga informasi bisa dapat kita proses. Yang ketiga adalah Approve, di mana apabila tanda tangan elektronik tidak diperlukan, maka bisa dengan cara approve terhadap dokumen. Yang keempat adalah Accept, yaitu kita bisa menerima dokumen itu sudah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Yang kelima ada Certified Recipient, yaitu memiliki konfirmasi dalam bentuk audit report yang menunjukkan penerima telah menerima dan menandatangani dokumen tersebut. Berikut ini merupakan sertifikasi yang mengakui Adobe Sign secara internasional, seperti ISO, ada PCI, ada GDPR, ada HIPAA, dan lain-lain sebagainya. Dan ini merupakan customer-customer yang sudah menggunakan produk Adobe Sign. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya demo akan ditampilkan oleh Bapak Renaldo Putra. Baik, terima kasih Mbak Rani. Terima kasih oleh tim Bisimen juga atas waktu dan tempatnya. Jadi selamat siang semuanya. Mungkin saya akan coba share dulu screen saya. Apakah kira-kira sudah muncul? Sudah, Pak Rinaldo. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih hadir di sini untuk masih memerhatikan ya dari awal sampai sekarang ini. Nah, jadi tadi kita sudah mendengar ya overview dari Pak Poni mengenai Office 365. Nah, bagaimana sih? Mungkin saya akan melihat membahas bagaimana cara penggunaannya. Nah, karena memang dari Microsoft sendiri kan salah satunya kita akan menggunakan dokumen untuk kita proses di dalam perusahaan kita. Nah, jadi untuk proses dokumennya sendiri kita sudah ada Office 365. Nah, kita di Adobe Sign ini adalah tahapan akhirnya. Tahapan pada saat kita ingin membutuhkan approval ataupun kita ingin membutuhkan sebuah tanda tangan yang mungkin nantinya dokumen ini juga akan kita gunakan untuk kontrak ataupun mungkin untuk hal lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah tahap akhirnya dalam pembahasan kita. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk menunjukkan penggunaannya. Jadi kita mungkin contoh saja dari dokumen ini kita sudah siap untuk ingin kita isi dan ingin untuk kita tanda tangan juga. Nah, karena Microsoft Adobe sendiri juga sudah direkomendasi oleh Microsoft
Jadi yang pasti untuk integrasinya itu sangat mudah sekali. Karena seperti yang sudah kita lihat di bagian atas ini, kalau misalkan kita sudah ingin mengirim dokumen tersebut, kita bisa tinggal klik saja. Yang penting kita sudah mengatur dulu sebelumnya untuk add-in-nya. Nah, kita bisa tinggal klik saja untuk kita mengirim dokumennya menggunakan Adobe Sign. Nah, jadi paling kita tinggal login dulu. Kalaupun sebelumnya kita sudah login, maka dia pasti akan langsung muncul ke halaman untuk kita mengirim dari dokumennya. Nah, jadi kita juga selain untuk mengirim dokumen, kita juga bisa melihat statusnya seperti apa. Nah, jadi kita dari sisi user, kita ingin bekerja di mana saja. Maksudnya, kita ingin mengirim dokumennya lewat mana saja, itu kita bisa. Entah, ataupun mungkin kita nanti menggunakan Outlook, ataupun mungkin menggunakan Microsoft Teams. Itu juga kita akan bisa memulainya dari mana saja. Lebih enaknya kita di mana bekerja. Oke, jadi setelah kita sudah mengklik tombol Send for Signature-nya itu, kita sudah akan langsung dimunculkan halaman ini. Jadi untuk dokumennya itu akan otomatis diupload. Jadi kita tinggal masukkan saja resipiennya dan pesannya. Kita juga bisa klik More Option ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memerlukan pengiriman yang mungkin mesti harus berjenjang, ataupun mungkin ada aturan-aturan lain yang harus kita berikan. Nah, itu kita bisa masukkan langsung. Nah, jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat di webinar sebelumnya, penggunaan dari Adobe Sign secara langsung dari dashboard-nya. Nah, itu kita juga dari Microsoft juga bisa langsung menampilkan dashboard yang ada di Adobe Sign-nya, bisa dipanggil. Nah, jadi untuk pengirimannya kita juga cukup simple, karena kita tinggal memasukkan saja untuk emailnya apa. Nah, mungkin di sini sebentar saya coba masukkan emailnya dulu. Oke. Nah, terus di sini juga saya akan coba masukkan emailnya. Nah, jadi kita tinggal cukup dengan mudah, tinggal memasukkan emailnya saja, dan kita nanti akan bisa mengatur untuk pengirimannya itu seperti apa modelnya. Oke, jadi di sini saya coba masukkan, dan kita lihat ada angka 12 di sini. Jadi kita bisa mengirimkan dokumen tersebut itu berjalan secara berurutan. Atau kita juga bisa secara langsung di sini. Jadi nanti dokumennya akan langsung dikirim ke 2 orang sekaligus. Nah, atau kita juga bisa mengganti role-role-nya. Nah, jadi dalam pengiriman dokumen ini juga kita bisa berikan tugas-tugasnya untuk si penerimanya itu seperti apa. Nah, apakah dia seorang signer, ataukah dia approver, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita atur sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, mungkin di sini saya akan coba mencontohkan dengan salah satu orang approver. Nah, dan yang pasti untuk dokumen sendiri, kita tahu terkadang kita akan mengirimkan dokumen yang istilahnya sifatnya itu rahasia. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal dokumen tersebut bisa sampai dilihat oleh orang lain, nah kita bisa berikan sebuah autentikasi di sini. Nah, ini salah satu yang sangat penting karena dari proses autentikasi ini kita bisa lebih memastikan lagi bahwa si penerima email ini maksudnya, itu benar-benar orang yang kita tuju. Jadi setelah untuk login saja, misalnya istilahnya untuk login ke emailnya saja itu kita harus memasukkan password. Nah, apalagi pada saat sudah memasukkan passwordnya itu, kita bisa tambahkan dengan proteksi yang tambahan. Yang pastinya itu akan menjadi lebih aman untuk dokumen kita. Nah, itu bisa kita menggunakan password, OTP phone, dan account dari Adobe Sign-nya. Nah, ini sih biasanya lebih sering untuk internal. Tapi kalau misalkan kita memang perlu mengirim dokumen ini untuk yang eksternal, nah inilah kita bisa berikan autentikasinya. Jadi kalau untuk OTP phone sendiri, itu kita bisa mendapatkan kodenya dari telepon atau SMS. Nah, kalau misalkan dengan password, kita juga bisa setting password sesuai dengan yang kita atur. Jadi nanti kita bisa berikan password tersebut dengan jalur lain, istilahnya yang terpisah. Nah, mungkin di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana cara untuk penggunaannya sendiri dari autentikasi passwordnya nanti. Nah,
Dan juga kita bisa mengatur untuk sisinya. Jadi kita bisa memberikan sebuah sisi di sini untuk si penerimanya itu apakah dia perlu untuk men-track dokumen tersebut atau tidak. Nah, itu bisa kita berikan di sini. Oke, nah jadi untuk pesan sendiri juga sama seperti pada saat kita mengirim sebuah email. Nah, itu karena yang sudah biasa. Jadi mungkin di sini saya akan coba buat misalnya dokumen tanda tangan misalnya. Nah, jadi untuk masukkan subjeknya itu bebas. Terus untuk pesan sendiri bisa kita ketik langsung ataupun kita bisa mengambil template yang sudah disiapkan oleh admin kita. Nah, jadi itu kita bisa bebas di sana. Terus kita akan lanjut lagi. Nah, di sebelah sini kita juga bisa mengatur proteksi tambahan lagi. Nah, untuk dokumennya sendiri, kita juga bisa berikan dia password. Nah, password di sini, itu dia akan berbeda dari password yang diautentikasi, karena password ini akan aktif pada saat dokumen itu sudah selesai kita tanda tangani. Jadi nanti di dokumen tersebut, jika kita ingin buka dokumennya, nah maka kita akan perlu untuk memasukkan password yang sudah kita atur di awal ini, di pengirimannya. Dan juga pada saat kita dalam pengiriman dokumen, kita juga bisa mengatur deadline-nya sampai kapan. Bisa kita atur juga. Dan reminder untuk beberapa frekuensi yang bisa kita pilih di sini. Oke, nah jadi untuk dokumennya sendiri juga bisa kita lihat dia sudah terupload secara otomatis. Tapi kalau misalkan memang kita memerlukan dokumen tambahan, kita bisa tinggal add file lagi. Nah, jadi ini lebih ke fleksibel ke kebutuhan kita. Jadi seperti itu. Oke. Jadi mungkin saya akan langsung klik next saja di sini. Nah, jadi di sini untuk kita untuk mengedit bagian dari dokumennya agar bisa kita isi sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, untuk pengisian dokumen ini, maksudnya kita mengedit dokumen ini, kita juga bisa mengambil dari template. Jadi kita tidak perlu istilahnya harus memasukkan field-field terus untuk mengirim dokumen, tapi kita bisa juga mengambil dari template yang sudah disiapkan. Nah, jadi kita sebagai user sangat dimudahkan untuk penggunaan dari adopsannya ini. Jadi kita lebih awalnya itu seperti apa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk yang field-field ini sendiri, itu juga bisa kita berikan sebuah istilahnya pengaman. Nah, jadi bisa kita berikan validasi juga maksudnya. Nah, untuk validasi sendiri, itu bisa kita dengan mudah tinggal kita edit. Jadi misalkan kita melihat ada isian berbentuk email, nah kita bisa berikan dia format email. Jadi nanti kalau isian yang tidak sesuai dengan format email di field tersebut, itu dia akan menolak. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengisian dokumen. Dan juga bisa kita atur juga sebagai wajib untuk diisi bagian field tersebut. Nah, oke, jadi mungkin saya akan contohkan saja satu contoh untuk validasinya seperti apa. Nah, dan terus untuk penandatanganannya sendiri bisa juga dengan mudah kita berikan tempatnya, dan untuk besar kecilnya pun bisa juga kita atur. Untuk approver agar sebagai tanda bahwa dokumen ini sudah di-approve, itu juga bisa kita berikan. Jadi nanti dokumen ini akan kita lihat hasilnya, yang mana yang sudah ditandatangan dan juga yang siapa yang sudah approve, itu dia akan terlihat semuanya di situ. Oke, nah jadi seperti yang tadi sudah saya bilang di awal, kita bisa juga save sebagai template jika memang kita tidak perlu untuk mengedit secara terus-menerus. Tapi kalau misalkan kita sudah selesai untuk mengeditan dokumennya dan untuk mengirim siapa, kita bisa langsung klik send aja di sini. Nah, dan ini dia akan langsung mulai untuk proses dari flow-nya. Nah, jadi kita pun sebagai user, sebagai pengirimnya juga, itu kita juga bisa melihat statusnya seperti apa. Nah, mungkin saya akan klik saja dari sini. Jadi nanti kita akan bisa melihat dokumen-dokumen mana saja yang sudah kita kirim dan statusnya seperti apa, itu kita akan bisa lihat juga.
melihat dari simbol-simbol yang ada di sini. Jadi kalau merah bisa berarti dia cancel, hijau berarti dia sudah selesai ditandatangani. Bahkan untuk dokumennya sendiri pun kita juga bisa lihat. Nah, dan juga sekarang yang dokumen sedang berjalan ini, dia masih baru terkirim, masih belum dilihat. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan untuk dari sisi user, men-track dokumen saya yang sudah saya kirim itu sudah sampai mana. Oke, mungkin di sini saya akan coba kembali lagi. Dan saya akan coba refresh ke emailnya. Nah, jadi di sini kita juga sudah lihat dokumennya sudah terkirim. Nah, untuk logo dari sini, dari dokumen ini, kita juga bisa mengaturnya. Nah, jadi kita sebagai admin, kita bisa memberikan logo dari company kita. Jadi pada saat dokumen ini terkirim, itu kita akan lihat bahwa ini benar-benar dokumen yang dari company kita yang mengirim, lebih formal. Nah, istilahnya jadi seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan coba langsung untuk review saja dokumennya. Dan untuk dokumen sendiri itu juga bisa kita lihat untuk pesannya, dia akan muncul. Jadi kita tinggal isi saja sesuai dengan yang kita perlukan untuk isiannya. Dan misalnya untuk email sendiri, nah misalnya saya akan isi email yang sama. Tapi jika tidak sesuai dengan format email, nah maka dia akan menolak. Jadi dia harus sesuai dengan format emailnya. Jadi disinilah validasi-validasi yang sangat penting untuk membantu kita untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian. Oke, jadi saya akan lanjut lagi. Dan untuk tanda tangan, jikalau kita memang sebelumnya sudah menandatangani dokumen tersebut, dia akan muncul untuk tanda tangannya. Tapi kalau tidak, kita pun bisa mengatur lagi. Kita bisa ganti, misalnya menggunakan mouse, ataupun mungkin menggunakan nama kita, atau kita mungkin mengupload gambar yang tentunya gambar ini akan bisa divalidasi juga. Itu yang paling penting. Seperti yang tadi sudah di overview ya. Karena tanda tangan itu yang paling penting itu bagaimana cara kita membuktikannya bahwa benar orang tersebut yang menandatangani dokumen ini. Nah, dan juga kita bisa menandatangani dengan handphone kita. Nah, jadi itu untuk tanda tangan itu sangat mudah. Dan juga kita bisa berikan tanda tangan kita untuk ke orang lain kalau memang dari dokumen tersebut bukan kita yang untuk menandatanganinya ataupun mungkin kita tidak berwenang atau dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin dari dokumennya ada yang kurang sesuai, itu pun kita juga bisa batalkan. Nah, jadi kita bebas untuk pilihan dari dokumennya. Oke. Nah, jadi kita akan langsung klik sign aja di sini. Dan pada saat kita klik sign, nah itu dia yang pasti sudah dianggap bahwa kita telah menandatangani dokumen tersebut. Nah, di sini saya akan coba refresh, karena dia akan berjalan secara otomatis, jalan terus sampai flow-nya sudah selesai. Oke, jadi di sini saya tinggal klik saja. Dan seperti yang tadi sudah kita atur di awal, inilah proses autentikasinya. Jadi kita harus memasukkan passwordnya dulu, baru kita bisa masuk ke dokumennya untuk kita approve ataupun untuk kita tanda tangan. Nah, dari kesalahan password ini sendiri, itu pun juga bisa kita atur. Jadi secara default itu salah 5 kali, tapi kita bisa atur untuk kesalahan dari password tersebut. Jadi jika memang melewati dari salah passwordnya melewati dari yang sudah kita tentukan, maka dokumen ini juga akan otomatis dibatalkan. Karena itu untuk mencegah dokumen ini ditandatangani ataupun mungkin di-approve oleh orang yang salah atau tidak semestinya. Nah, jadi kalau untuk approve memang lebih mudah karena kita hanya tinggal klik untuk meng-approve ini, maka dokumen ini benar-benar telah mendapat persetujuan dari kita sebagai yang meng-approve. Oke, jadi kita sudah selesai. Nah, pada saat dokumen ini semua sudah selesai berjalan, nah yang pasti dia akan mendapatkan dokumennya sendiri. Jadi tebusannya itu, dokumen hasil jadinya itu akan bisa kita lihat di sini, bisa kita dapatkan bersama juga dengan audit reportnya. Nah, mungkin di sini saya akan coba dulu buka
untuk dokumennya sendiri. Oke, mungkin di sini saya akan coba open dulu. Nah, di sini juga ada salah satu fitur yang memang sudah dari Adobe Sign-nya berikan. Jadi, untuk dokumen-dokumen yang sudah kita isi atau sudah kita tanda tangan, itu dia akan di-encrypt oleh Adobe Sign-nya sendiri. Dan metode enkripsinya juga bisa kita pilih, mau 128 bit atau 256. Nah, jadi untuk keamanannya itu sendiri itu kita bisa pilih. Jadi demi menjaga integritas dari dokumen tersebut, ini bahkan kita sudah lihat ya, Adobe sendiri sudah mensertifikatkan dokumen ini, jadi agar tidak bisa diedit kembali. Nah, inilah sebuah security-nya yang sangat bagus. Dan juga untuk audit report-nya sendiri, sama karena dia sebagai bukti bahwa dokumen tersebut siapa-siapa saja yang telah dikirimkan, yang sudah membuka ataupun mungkin sudah tanda tangan atau approve. Inilah buktinya. Nah, jadi untuk statusnya dari tanggal kapan dibuat dokumennya sampai dokumen itu sudah selesai, itu semua akan tercatat dan semuanya akan terlihat dari kegiatannya itu. Dan bahkan IP address-nya itu juga tercatat. Karena ini juga salah satu yang penting untuk kita melacak orang tersebut menggunakan device mana untuk menandatangani dokumen tersebut. Nah, dan juga ada transaction ID nih. Mungkin ini juga salah satu yang sangat penting juga karena untuk memvalidasi dari tanda tangannya tersebut, itu kita butuh memang transaction ID ini. Karena caranya juga cukup mudah. Jadi setiap tanda dokumen yang telah ditandatangan menggunakan Adobe Sign, itu bisa diklik. Jadi dia secara teknis, dia akan mencocokkan tanda tangan yang ada di transaction ID yang ada di tanda tangan dengan yang ada di audit report. Nah, karena sesuai, nah maka audit report tadi bisa kita jadikan bukti bahwa orang tersebut telah menandatangani dokumen tersebut. Nah, jadi seperti itu. Bahkan pada saat tadi memasukkan password, itu juga tercatat di audit report. Nah, inilah salah satu hal yang sangat penting di keamanan dokumennya, karena memang ini suatu hal yang tidak boleh sampai bisa diedit. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri di aplikasi lain, misalnya kita ingin menggunakan dari Microsoft Teams, nah itu kita juga bisa sama. Karena jika kita lihat di sini, tampilannya itu akan sama pada saat kita ingin mengirimkan dokumen. Jadi kita istilahnya tidak perlu untuk belajar 2 kali, jadi kita cukup belajar sekali dan kita sudah bisa gunakan di mana saja. Sama juga, mungkin kalau tadi kita lihat, saya mungkin buka Outlook di sini. Nah, kalau kita istilahnya sudah mengisikan misalnya untuk pengirimnya kemana kita kirim dokumennya, ataupun mungkin kita ingin berikan subjeknya dulu. Misalnya saya coba dengan singkat saja, dan nanti mungkin saya akan tes dokumennya, dia itu pasti akan otomatis langsung dimasukkan ke sini. Nah, kalau misalnya kita tes dokumennya di Outlook kita, nah kalau kita ingin mengirim dengan Adobe Sign-nya itu pasti akan otomatis semua masuk ke sini. Nah, jadi kita sangat dimudahkan karena memang semuanya sudah saling terintegrasi. Jadi kita memulai bekerjanya itu dari mana, itu kita bebas. Nah, jadi disitulah ROI-nya. Jadi kita bisa mendapat percepatan dari proses pengiriman dokumen, bahkan sampai untuk mendapatkan tanda tangannya, itu juga bisa lebih cepat. Nah, jadi tidak hanya di Word, Teams, di PowerPoint itu juga sama, kita juga bisa mengirim dokumennya itu menggunakan Adobe Sign. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu untuk overview dan demo dari penggunaannya Adobe Sign secara umum. Nah, jika memang ada pertanyaan, boleh diberikan saja di kolom chat. Oke, mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Renaldo. Selanjutnya masih ada sesi demo dari Ibu Rani ya, Bu Rani?
Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup ya? Iya, Oke. tinggal sesi tanya jawab. Oke. Aku mau ini deh, adain kuis mini games lagi nih kayak tadi sesinya Pak Poni. Mungkin dari sisi Bu Rani atau Pak Re ada pertanyaan nggak nih untuk dijawab sama audiens? Satu atau dua pertanyaan deh. Oke, untuk pertanyaan aku untuk produk Adobe Sign itu yang sudah diakui sertifikasinya itu oleh apa saja yang secara internasional? Iya. Ada yang bisa jawab kah? Kalau ada yang bisa jawab bisa langsung raise hand. Bapak Ibu. Oke, ini ada Bapak Dodi. Sebentar saya bantu untuk enable mikrofonnya sebentar. Ya, silakan dijawab Pak Dodi. FedEx. Apa Pak? Sorry. FedEx. Oke. FedEx perusahaan kurir internasional. Bu Rani bagaimana jawabannya, benar Bu? Kurang tepat, Ibu. Kurang tepat Bapak Dodi. Atau Pak Dodi ada jawaban lain? Ya, sertifikasi internasional, Pak. Ayo siapa? Sertifikasi internasional. Oke, ini ada Bapak. Yang telah mengakui Adobe Sign. Iya, ada. Kita ke next ya. Sorry ya Pak Dodi. Kita next ada Bapak Purwo nih yang tadi udah raise hand. Oke, Pak Purwo. Silakan Pak Purwo. Pak Purwo. Bisa langsung di open mikrofonnya. Ini menjawabnya harus open microphone ya, baru bisa kita validasi. Oke, Pak Purwo, mungkin ada kendala jaringan atau yang lain, mohon maaf Pak Purwo karena keterbatasan waktu, kita langsung ke next ya. Sorry ya Pak Purwo. Oke, untuk Pak Igede Made Karma. Bisa langsung dijawab Pak? Pak Igede. Apa jawabannya Pak? Sertifikasi skala internasional. Ya, ISO Ibu. Oke, gimana Pak Ria atau Bu Rani? Iya, betul. Pak. Betul. Congrats Pak. Nanti saya kontak untuk hadiahnya ya Pak. Oke, terima kasih. Oke. Sama Pak. Untuk pertanyaan kedua nih, Mbak Rani dan Pak Ray mungkin. Oke, baik. Oke, nah mungkin saya akan bertanya untuk role dari si penerimanya, si penanda tangan. Tadi kita lihat ada beberapa role ya. Nah, selain signer dengan approver yang tadi saya contohkan, nah, boleh ya tolong sebutkan satu dari role-role yang tadi sudah ditampilkan. Oke, silakan. Sebutkan salah satu role-nya ya. Iya. Baik. Bisa langsung raise hand. Siapa nih yang mau bisa menjawab? Oke. Pak Nur Chandra. Saya bantu enable mikrofonnya. Ya, bisa langsung jawab Pak Nur Chandra. Selamat siang. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak. Ya, yang satu benar-benar ya. Ini menggunakan password. Itu autentikasinya Pak, bukan role-nya Pak. Role-nya. Oh gitu. Iya. Role-nya tahu Pak Nur Chandra mungkin jawabannya? Mana nih? Ada lagi nggak rakyat? Oke. Pak Dodi mau jawab lagi ya Pak Dodi? Approval, acceptor. Oke, betul Pak, ya.
Betul, betul. Kalau yang approval tadi Oke. kan sudah kita itu ya, tadi sudah kita demokan, karena ada sisanya yang lain tadi udah dijawab dengan acceptor. Iya, betul. Oke. Pak Dodi. Terima kasih. Oke. Yo, sama-sama. Ya, dan Pak, nanti saya kontak ya Pak. Oke, thank you untuk Pak Renaldo sama Bu Rani atas presentasinya. Ini kita langsung ke sesi Q&A aja kali ya. Ini sih sudah ada beberapa silakan. pertanyaan. Ya. Tapi kalau misalnya nanti waktunya memang nggak cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami bantu jawab, pertanyaannya akan kami compile jawabannya, dan nanti akan kami kirimkan melalui email. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Nanang. Berapa banyak perangkat, sebentar. Oh, ini mungkin untuk Pak Poni. Pak Poni masih ada bersama kami di sini ya. Dari Bapak Nanang, berapa banyak perangkat yang dapat diunduh Microsoft 365 untuk penggunaan desktop atau mobile? Oke. Ya baik. Kalau untuk devices ya Pak ya, jadi satu user di Microsoft 365 itu dapat menginstal ya aplikasi Microsoft 365 up to 15 devices Pak per user. Jadi untuk 5 handphone, 5 tablet, dan 5 laptop ya menggunakan user. Jadi seharusnya jauh ya dari cukup ya. Kan kita belum pernah Pak ya ketemu dengan user yang punya device sampai 15 gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya bisa dianggap bahwa setiap user itu ya berapapun device yang dia miliki ya seharusnya kan nggak akan lewat dan sampai 15 device ya. Itu semuanya bisa ya diinstal dengan aplikasi Microsoft 365. Dan kalau dia menggunakan Microsoft 365 yang ada aplikasi Office-nya, berarti ke 15 device itu pun bisa diinstal Microsoft Office-nya secara legit. Ya. Baik, ya, pertanyaan keduanya tadi apa ya? Dapatkah mengakses aplikasi Microsoft 365 secara online? Oh ya, jelas bisa Pak. Jadi Microsoft 365 itu memang didesain untuk run on any device and anywhere and any device. Jadi pengertian any device ya asal ada browser ya, maka sudah bisa memakai seluruh aplikasi Microsoft 365 dengan lengkapnya, mulai dari email, Word, Office, Excel, sampai ke aplikasi OneDrive, SharePoint, dan workflow-nya semuanya bisa juga run secara online lewat web browser ya. Jadi bisa pilih ya, mau pakai device, mau pakai aplikasi atau belum pakai device. Maaf, pakai browser. Nomor 3, apakah kami memiliki privasi penuh atas informasi dan kepemilikan intellectual property di Microsoft 365? Ya, Microsoft 365 sendiri berjalan di atas cloud services Microsoft. Microsoft Cloud Services adalah cloud provider pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Ya. ISO 27001 ini adalah sertifikasi yang memastikan di mana suatu public cloud provider itu menjalankan proses yang memastikan bahwa data milik suatu customer yang di hosting itu adalah ya milik sang customer itu sendiri saja ya. Bahkan operator Microsoft sendiri pun tidak memiliki akses terhadap data itu. Jadi semuanya terenkripsi dan kemudian kunci enkripsinya itu dipegang oleh user sendiri. Pada saat user di-create-kan satu tenant, maka user sendiri yang memiliki kunci tersebut ya. Microsoft bisa mengoverride, tapi artinya mereset password kita, gitu ya. Jadi selama password kita tidak terreset, maka data itu pasti ada di kita saja, ya. Jadi haknya ada di kita. Dan jika Microsoft memviolate itu, kita bisa menuntutnya istilahnya bisa dituntutnya secara di pengadilan internasional, karena memang itu tercantum di dalam kontraknya. Hal-hal ini semua diatur di dalam ISO 27001 sampai ke proses bagaimana seorang engineer jika harus memperbaiki komputer yang rusak, itu semua diatur di sana. Ya, jadi semoga menjawab ya Pak ya, nomor 3. Nomor 4, dengan Microsoft 365, apakah email akan terscan untuk malicious content? Ya, di Microsoft 365, seluruh operasional, seluruh lalu lintas datanya sudah terproteksi dengan kita bilang Microsoft Defender, Microsoft 365 Defender,
Microsoft 365 Defender ini adalah antivirus terintegrasi ya. Ada anti spam, anti malware, antivirus yang akan melakukan scanning terhadap seluruh email. Pada saat email itu kita upload misalnya, kita attach dari komputer kita, itu akan terscan ya. Dan otomatis dia memastikan semua attachment atau semua email yang terkirim keluar itu juga semua terscan dengan malicious content terhadap malicious content ini. Begitu pula email masuk ya. Jadi dia akan menangani dari sisi malware maupun dari sisi spam. Malicious artinya kan virus ya, maka itu atau malware ya, itu akan langsung dihilangkan, dihapus. Kalau itu bukan malicious content tapi spam ya, tentunya dia akan masuk ke spam management ya, masuk ke junk email folder. Nomor 5, dengan Microsoft 365 bagaimana cara mensinkronkan SharePoint library. Ya, SharePoint library itu pada dasarnya akan di-handle atau ditangani sama Pak dengan OneDrive. Jadi kita perlu memastikan saja aplikasi OneDrive di setiap user sudah berfungsi dengan baik, maka aplikasi OneDrive itu bisa mensinkronisasi data-data atau dokumen yang ada di dalam OneDrive storage mereka dan juga SharePoint library, begitu ya. Jadi kita bisa memiliki akses lengkap ya terhadap data tersebut. Ya, mungkin saya kasih cuplikan sedikit aja gitu ya. Ngintip nih Pak, ngintip komputer saya gitu. Untuk memperlihatkan bagaimana synchronize SharePoint library itu terjadi ya. Saya ngintip sedikit. Ini adalah OneDrive PC main saya, ini adalah seluruh data OneDrive saya. Dan kemudian kalau untuk SharePoint library ada di sini. Namanya foldernya PC main. Nah, di sini ini adalah semua SharePoint library yang kita bisa synchronize. Dan tetap ya kita bisa menentukan mana yang saya mau, saya bisa mengakses seluruh data di SharePoint saya. Ya. Dan kalau datanya sudah diakses, maka dia akan tercache di komputer saya. Jadi sudah tersinkronis sebenarnya ini. Di dalam keadaan pertama disinkronize ya, kita bisa lihat seluruhnya ukuran-ukuran data ini, semuanya ini tidak ada yang memakan hard disk space saya. Tapi kalau saya buka satu misalnya seperti ini, dia otomatis akan download di background. Dan setelah di-download, maka kita bisa lihat nanti logonya ya. Ya, ini dengan cepat ya download. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau logonya sudah berubah menjadi checkmark tadi, itu artinya filenya sudah tercache di komputer saya. Dan sedangkan file ini ya saya tetap bisa buka seperti layaknya file file biasa ya. Nah, seperti ini. Ini adalah Ini adalah file dari ini adalah file dari presentasi kami terdahulu. Jadi ini adalah SharePoint library, Pak. Dan semuanya tersinkronis di dalam folder nama tenan kita. Nah, dan SharePoint library ini sifatnya di-handle oleh OneDrive kita di sini. Ya, jadi OneDrive saya ini mensinkronis seluruh folder, mensinkronis seluruh konten OneDrive saya, OneDrive storage pribadi saya, dan juga SharePoint library yang saya pilih dan saya memang punya hak untuk mensinkronisnya. Baik. Ya, semoga menjawab Bapak. Ya, di sini saya hanya memperlihatkan saja di sini OneDrive PC main ya. Ini saya punya 384 GB. Tapi laptop saya ini hanya punya SSD 128 GB Pak ya, karena saya bisa on demand ya. Dan kemudian ada 5 location yang syncing. Nah, ini adalah semua SharePoint library. Baik. Semoga menjawab. Baik, thank you Pak Poni. Baik. Kita langsung ke next question. Ini saya mungkin, oke, ada pertanyaan dari Pak Nanang untuk Pak Renaldo. Bagaimana cara mendapatkan dokumen cloud untuk digunakan dengan Acrobat Reader DC dan aplikasi seluler gratis? Angkat ya Pak Ari untuk pertanyaannya. Saya kurang di nomor berapa ya pertanyaannya? Yang nomor 2 itu ya? Di nomor 1 sih Pak, tapi Nomor Pak 1. Nanang ini di kolom chat yang keberapa ya? Sebentar, 1, 2, 3, 4 yang di terakhir yang disampaikan sama Pak Nanang. Oke, baik.
Mungkin saya akan coba ulang. Oke, bagaimana ya? Bentar ya, saya coba lihat. Oke, ini ya. Bagaimana cara mendapatkan dokumen cloud untuk digunakan dengan Acrobat Reader DC. Oke, baik. Jadi seperti ini Pak, kalau misalkan untuk dokumen cloud sendiri, itu sebenarnya kita tidak ada hubungannya dengan yang reader ya. Karena yang reader itu kan istilahnya masih gratis, jadi memang kita perlu setidaknya ada Acrobat standar, baru kita bisa menggunakan fitur dari dokumen cloud-nya Adobe. Seperti itu Pak. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk dari keamanannya itu sendiri dari Adobe ya, kita Adobe Document Cloud. Nah, jadi mungkin saya akan coba share sedikit mengenai cloud dari Adobe sendiri. Apakah sudah muncul layar saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi dalam cloud-nya Adobe, itu kita ada menggunakan cloud-nya yang dari Azure Microsoft. Nah, jadi untuk keamanannya sendiri tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Poni dari keamanan dari cloud-nya Azure. Yang pasti kita dari Adobe, selain dari Adobe Send, maksudnya kita di dokumen cloud-nya itu, kita ada menggunakan cloud-nya dari Azure. Dan juga kita ada menggunakan cloud-nya yang dari Amazon-nya juga. Dan ini juga kalau misalkan kita lihat dari aliran datanya pun itu juga menggunakan VPN yang pasti sudah ada enkripsinya, teknologinya sendirilah kalau misalnya untuk VPN-nya itu sendiri. Jadi untuk keamanannya sendiri itu sudah aman ya. Kita lihat di sini juga sudah 256 bit untuk database-nya. Jadi kita sudah dijelaskan kalau misalnya untuk keamanan sendiri itu sangat aman. Dan yang pasti sertifikat ISO 27001 dari Adobe Sign-nya sendiri ataupun Adobe Document Cloud itu juga punya. Nah, jadi di situ untuk keamanannya. Baik, Pak Rey. Mungkin ini menyambung sama pertanyaannya Pak Sigit nih, apakah ada perlindungan terhadap pemalsuan tanda tangan? Jika ada pemalsuan itu, Pak Rey. Iya, baik. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, selain dari cloud-nya sendiri yang sudah aman, dan dari dokumennya sendiri pun itu sudah dienkripsi. Tadi kita sebenarnya tadi mungkin saya nggak ada tampilin ya. Kita bisa mengatur untuk enkripsinya itu di dokumen tersebut, mau 128 atau mau 256 bit. Nah, jadi dari dokumennya sendiri itu sudah dilindungi, sudah dienkripsi. Jadi itulah perlindungannya, Pak. Seperti itu, Pak Sigit. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ardi untuk Pak Rey. Dear Pak Rinaldo, izin bertanya, karena ini cloud and digital, apakah kita di sisi user harus mempersiapkan backup device juga sebagai salah satu secure atau sudah tersedia di Adobe Sign dari sisi proteksinya? Baik. Oke, jadi kalau untuk backup, sebenarnya kita ada banyak cara ya kalau untuk backup. Karena memang tadi di demo juga tidak saya cover semua. Jadi kalau untuk backup, pertama-tama kita jika sudah selesai untuk penandatanganan dokumen, setiap penerima itu pasti ada tebusannya. Jadi itu bisa kita jadikan backup. Kita juga bisa sebagai admin login ke dashboardnya Adobe Sign untuk mengambil dokumen tersebut. Nah, lalu kita juga bisa mengatur lagi untuk backup datanya itu mau dikirim ke email mana. Itu bisa kita atur. Ataupun mungkin ke database mana, server mana itu bisa kita atur juga di situ. Cuman tadi memang saya tidak tampilkan semua, tapi itu memang bisa kita jalankan juga untuk backup datanya. Seperti itu. Oke. Thank you Pak Rey. Ini ada pertanyaan dari Pak Ardi lagi nih untuk Pak Poni. Pak Poni, dari sisi speed, berapa yang dibutuhkan dalam mengakses file kita di folder yang tersinkronis tersebut? Apa ada parameternya? Dan best practice seperti apa dalam proteksinya? Iya, jadi saya tadi coba jawab juga di chat.
Pak Ardi, pada dasarnya ini memang relatif tergantung dari ukuran data, ya, ukuran data yang sering kita akses, ya. Tetapi secara umum kami selalu menyarankan untuk operasional Microsoft 365 secara umum, Microsoft 365 secara umum, kita menggunakan rasio internet 1:1 minimal. Artinya kalau satu perusahaan ada 50 karyawan yang bekerja, nah, kita sebaiknya menggunakan minimal 50 Mbps koneksi internet. Ya, ini dengan asumsi karena kalau ada 50 karyawan kan biasanya tidak berbarengan ya 50 karyawan itu bekerja. Jadi mungkin kita punya 50 karyawan, pada akses internetnya kan juga otomatis terbagi secara bergantian. Tapi secara umum 50 Mbps harusnya cukup. Begitu Pak Andri, semoga menjawab. Untuk best practice-nya sendiri, amannya pada dasarnya adalah ini yang Office 365 atau Microsoft 365 sudah menyediakan OneDrive secara aman, bisa dipakai, menampung seluruh data kita. Itu sudah ada versioning, jadi kalau kita sampai ya worst case-nya kena malware terenkripsi sekalipun ya, kena ransomware sekalipun ya, yang misalnya antivirusnya di Microsoft 365 sampai tidak mengenalnya sekalipun tembus pun, kita masih punya perlindungan kedua karena seluruh data kita di OneDrive itu ada otomatis backup, ya, sudah ada otomatis backup. Kita tidak perlu lagi menyediakan backup terpisah untuk seluruh data kita di cloud, ya. Jadi kita bahkan dilindungi dari kita bilang kehilangan data, kehilangan ini ya, tidak sengaja mereplace data kita. Karena di seluruh data di OneDrive itu ada versioningnya. Kita selalu bisa kembali ke versi sebelumnya. Jadi kalau sampai malware merusak data kita pun, ya, itu kita bisa melihat kita selalu bisa kembali ke versi sebelumnya. Begitu. Ya, semoga menjawab. Oke, thank you Pak Poni. Ini mungkin saya bacain satu pertanyaan lagi kali ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodi, masih menyangkut seputar legal nih untuk Pak Renaldo. Sejauh mana posisi legal standing di Indonesia terhadap e-signature yang diselenggarakan oleh non-government? Oke, baik. Jadi untuk aspek legalnya sendiri, kita di Indonesia memang mempunyai undang-undangnya. Undang-undang ITE lebih tepatnya. Ya. Nah, dan juga untuk prakteknya sendiri dari pemerintah, kita sudah mengetahui ya, ataupun mungkin ada yang belum mengetahui, bahwa dari Dirjen Pajak dan Peruri itu menerbitkan e-materai. Nah, jadi memang kalau misalkan kita lihat dari pemerintah saja mengeluarkan e-materai, maka sebenarnya untuk penggunaan tanda tangan elektronik sendiri, jika memang sudah sesuai dengan aturan undang-undang, itu pasti akan legal, kalaupun misalkan nanti terjadi suatu hal misalnya. Dan untuk penggunaannya sendiri itu juga sudah pasti legal, karena untuk undang-undang juga sudah ada. Dan kalau misalkan dari e-materai tersebut kita ingin gunakan, misalnya menggunakan AdopSign di dokumen AdopSign, itu bisa kita juga gunakan. Untuk penggunaannya juga sama, kita seperti kita tanda tangan menggunakan dokumen fisik ya. Jadi e-materai itu bisa kita tempelkan dulu di dokumen kita, baru nanti kita akan tanda tangan menggunakan AdopSign. Jadi seperti itu kalau misalkan untuk penggunaan dan undang-undangnya dari pemerintah. Ya, seperti itu, Bida. Oke, baik. Terima kasih Pak Renaldo, Pak Poni atas jawaban-jawabannya. Bagi para yang sudah bertanya namun belum terjawab, nanti akan kami bantu jawab dan kami akan kirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya akan ada pengisian feedback form. Saya akan berikan waktu sekitar 2-3 menit untuk mengisi feedback form, guna Bapak Ibu untuk mendapatkan rekaman webinar hari ini, kemudian rekapan presentasi, dan juga rekapan Q&A. Baik, mohon dibantu untuk di-share link feedback form-nya.
Iya, ini sudah ada sekitar 34 orang yang sudah mengisi feedback form. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi untuk door prize-nya, bagi yang sudah mengisi feedback form ini, akan kami undi namanya, dan nanti akan mendapatkan voucher belanja Hypermart senilai 300.000 untuk juara pertama, dan 200.000 untuk juara kedua, dan 100.000 untuk juara ketiga. Oke. Sebentar, namanya di-input dulu ya untuk pengundian. Nanti saya akan dibantu oleh rekan saya untuk pengundiannya. Ditunggu. Oke. Apakah sudah ready untuk pengundiannya nih? Sebentar, akan di-share screen. Ya, sudah muncul untuk nama-nama yang sudah mengisi feedback form. Oke, ini akan kita langsung undi aja ya. Ini akan saya undi untuk juara ketiga dulu yang akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Oke, mulai di spin, Pak Denny, mohon bantuannya. Acak-acak lumayan nih Bapak Ibu, 100.000 bisa belanja di Hypermart. Oke, saya lupa info, jadi bagi yang namanya keluar harus absen di kolom chat. Oke, hadir ya. Ini Bapak Bagit Airlangga. Bapak Bagit, apakah masih ada bersama kami di sini? Mohon di absen. Karena kalau misalnya nggak absen di kolom chat, saya anggap hangus ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, Bapak Bagit, saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf Bapak Bagit. Nah, kok Bapak Erik yang hadir? Oke, mohon maaf ya Bapak Bagit ya. Hangus ya Pak. Oke, langsung diganti aja. Mohon maaf Pak Bagit. Ini masih juara yang ketiga ya yang mendapatkan Rp100.000. Spin. Siapakah yang akan mendapatkan? Wah, Bapak Harsyah Rahmat. Tadi Bapak Harsyah udah dapat di mini games. Apakah sekarang Bapak Harsyah akan beruntung lagi? Bapak Harsyah masih di sini? Saya hitung dari 5 ya, Pak. Mohon di absen namanya kalau masih ada di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf Bapak Harsyah. Ini memang nggak muncul kan ya, Bapak Harsyah belum absen ya. Oke, mohon maaf Pak Harsyah. Hangus lagi. Oke, kita spin lagi deh Pak Denny. Bapak harus ini ya. Ya, Bapak Bagit, sorry Pak, tadi udah lewat waktunya Pak. Oke, langsung di spin aja Pak Denny. Ini masih yang juara ketiga ya, yang akan mendapatkan Rp100.000 voucher belanja Hypermart. Bapak Sugianto. Bapak Sugianto, bisa langsung di absen Bapak Sugianto. Mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Bapak Sugianto, saya kasih waktu dari 5. Hadir Bapak Sugianto, selamat Pak. Oke, untuk hadiahnya nanti saya infokan ya Pak, nanti akan saya hubungi Pak Sugianto. Congrats. Oke, kita langsung ke juara yang kedua Pak Denny. Bisa langsung di spin. Spin, ini akan mendapatkan Rp200.000. Rp200.000. Oke, Bapak Sugik. Bapak Sugik masih ada nggak nih di sini nih Bapak Sugik? Wih, gercep banget Pak Sugik. Congrats Pak Sugik. Mendapatkan 200 voucher Hypermart. Nanti saya hubungin ya Pak. Oke. Langsung kita ke
first winner nih, Pak Denny, bisa langsung di spin yang akan mendapatkan Rp300.000. Duh, enak banget nih bisa belanja ke Hypermart. Rp300.000. Oke, congrats Pak Juliansyah. Pak Juliansyah masih ada di sini kah? Gercep nih tim gercep. Congrats ya Pak Juliansyah untuk hadiahnya nanti untuk Pak Sugik, Pak Juliansyah, Pak sama Pak siapa tadi yang pertama yang mendapat, nanti akan saya infokan. Saya akan menghubungi Bapak untuk pengiriman hadiahnya seperti apa, dan pastinya akan membutuhkan waktu ya Pak untuk pengiriman hadiahnya ini. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dalam webinar hari ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk follow akun sosial media kami di @PCManID untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCman Indonesia untuk LinkedIn. Jangan lupa juga untuk di-subscribe official channel YouTube PCman di PCman ID, karena nanti kita akan sharing berbagai macam info seputar IT. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada para pembicara. Terima kasih banyak untuk Pak Poni dan Bu Rani dan juga Pak Renaldo atas informasi terupdate yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat nih untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih banyak juga sekali lagi saya ucapkan yang telah mengikuti sampai akhir acara. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Saya Khairul Muspida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @PCmanID untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @PCmanID untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya.